Shalom, selamat pagi Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Sidang Jemaat GSJA Peniel Surabaya bersama GSJA Anugerah Cabang Kemendung berjumpa kembali bersama saya dalam program Gemar Online pada pagi hari ini, Kamis tanggal 20 Januari 2022. Pagi hari ini kami mengucap syukur Tuhan masih memberi kesempatan pada kami untuk membacakan renungan pada pagi hari ini. Terdapat di Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 17 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Rasul-rasul dilepaskan dari penjara. 17. Akhirnya mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki, bertindak sebab mereka sangat iri hati. 18. Mereka menangkap rasul-rasul itu lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. 19. Tetapi waktu malam seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar. Katanya, 20. Pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak. 21. Mereka mentaati pesan itu dan menjelang pagi masuklah mereka ke dalam bait Allah, lalu mulai mengajar di situ. Sementara itu, imam besar dan pengikut-pengikutnya menyuruh mahkamah agama berkumpul, yaitu seluruh majelis tua-tua bangsa Israel, dan mereka menyuruh mengambil rasul-rasul itu dari penjara. 22. Tetapi ketika pejabat-pejabat datang ke penjara, mereka tidak menemukan rasul-rasul itu di situ. Lalu mereka kembali dan memberitahukannya. 23. Katanya, kami mendapati penjara terkunci dengan sangat rapinya dan semua pengawal ada di tempatnya, di muka pintu. Tetapi setelah kami membukanya, tidak seorang pun yang kami temukan di dalamnya. 24. Ketika kepala pengawal bait Allah dan imam-imam kepala mendengar laporan itu, mereka cemas dan bertanya, apa yang terjadi dengan rasul-rasul itu? Tetapi datanglah seorang mendapatkan mereka dengan kabar, lihatlah, orang-orang yang telah kamu masukkan ke dalam penjara adalah di dalam bait Allah dan mereka mengajar orang banyak. Puji Tuhan, pada pagi hari ini Bapak Ibu terkasih, saya merasa terpanggil untuk belajar apa maksud firman Tuhan pada pagi hari ini tentang rasul-rasul yang dilepaskan dari penjara. Ada 2 poin yang kami ambil dari Kisah Para Rasul dari ayat 15 pasal 17 sampai 25 itu. Yang pertama, iri hati, dan yang kedua, tidak ada yang bisa membatasi atau pemberitaan firman Tuhan. Kata iri hati dalam pasal ke-17 ini, di mana imam-imam besar ada rasa khawatir, di mana rasul-rasul Tuhan, murid-murid Tuhan mengajarkan tentang firman yang hidup. Karena apa? Karena di dalam pengikut-pengikut Yesus, mereka mengajarkan dengan firman yang hidup. Sedangkan dari imam-imam besar dan pengikut-pengikut orang Saduki, dia merasa was-was. Karena apa? Banyak orang yang berbondong-bondong datang ke rasul di bait Allah untuk mendengarkan akan firman Tuhan. Dari situlah di mana seorang imam besar mempunyai otoritas, mempunyai kekuasaan atau jabatan. Dengan mudah rasa iri hati, rasa takut, rasa cemas kalau pengikut-pengikut dari imam-imam besar ini mengikut rasul-rasul untuk mendengarkan firman yang hidup di bait Allah itu. Maka dengan mudah, karena seorang imam besar mempunyai hak, mempunyai kuasa, mempunyai otoritas, dengan mudah ia mengambil rasul-rasul
untuk dipenjarakan. Maka dari itu Bapak Ibu, rasa iri hati ini sangat mempengaruhi pemikiran setiap manusia. Orang kalau mempunyai iri hati, mempunyai sifat jahat, ada sesuatu yang tidak ia senangi untuk dirinya, untuk pribadinya, atau untuk mengusik dirinya, dia akan melakukan sesuatu yang jahat, terutama di mata Tuhan. Maka dari itu Bapak Ibu, jagalah hati kami, hati kita, supaya hati kita berkenan di mata Tuhan. Karena apa? Dari hati akan muncul pemikiran-pemikiran yang jahat. Maka dari itu, seorang imam besar, dia mempunyai otoritas. Dengan mudah ia menangkap rasul-rasul itu untuk memenjarakan. Tetapi Tuhan tidak tinggal diam Bapak Ibu. Di ayat 19, tetapi waktu malam seorang malaikat Tuhan membuka pintu penjara itu dan membawa mereka keluar dari penjara itu. Rasul-rasul ini tidak putus asa. Tuhan mengirimkan seorang malaikat untuk mengeluarkan rasul-rasul dalam penjara. Itu luar biasa. Karena apa? Tanpa merusak kunci penjagaan yang begitu ketat, tapi rasul-rasul ini bisa keluar. Tetapi saya sangat heran dengan rasul-rasul ini. Karena apa? Karena seorang manusia, seorang rasul, kalau sudah dipenjarakan itu, dia akan takut untuk melakukan langkah berikutnya. Tetapi puji Tuhan, Bapak Ibu, rasul ini setia mengikut Kristus, setia untuk menyampaikan firman yang hidup. Maka dari itu di ayat 20, pergilah di bait Allah dan beritakan seluruh firman hidup itu kepada orang banyak. Tetapi rasul-rasul ini setia dan taat kepada apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus untuk menyampaikan firman Tuhan. Maka dari itu kita mau belajar seperti rasul-rasul ini, tetap setia, tetap taat, biarpun di masa-masa sulit ia untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang hidup ini. Di zaman sekarang ini banyak contoh-contoh yang seperti rasul-rasul yang mereka lakukan di zaman perjanjian baru. Kita sulit, tapi kita tetap setia. Kita punya Tuhan, kita punya Allah yang selalu menopang, menuntun kita untuk keluar dari masa-masa yang sulit ini. Dan poin yang kedua, tidak ada yang bisa membatasi atau pemberitaan Tuhan Yesus. Maka dari itu kita harus mempunyai semangat untuk setia untuk melayani Tuhan. Dimanapun kita berada, dalam masa-masa sulit pun kita tetap setia. Kita jangan merasa putus asa. Betul, kedagingan kita lebih kuat, tetapi kita punya hati, kita punya Allah yang luar biasa, selalu menopang kita di masa-masa kita sulit, di masa-masa kita susah. Seperti rasul ini, dia dikeluarkan tanpa merusak kunci-kunci penjara, dan Tuhan tepat waktunya setelah rasul ini dimasukkan, malam hari itu juga dia dikeluarkan. Dan rasul disuruh Tuhan untuk pagi-pagi sudah ada di bait Allah. Nah, inilah kesetiaan seorang rasul. Semoga dan di poin yang pertama itu kita tambahkan ke Yakobus pasal 3 ayat 14 sampai 16. Yakobus pasal ketiga ayat 14 sampai 16, demikian firman Tuhan.
Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukan hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Ini sudah jelas. Kalau orang punya ada iri hati, ada sakit, dia akan mementingkan dirinya sendiri. Bukan hikmat dari Tuhan, tapi hikmat dari setan. Maka dari itu Bapak Ibu, jagalah hati kita supaya kita tulus di mata Tuhan. Jangan di depannya baik, tapi hatinya penuh dengan sakit hati. Semoga renungan pada pagi hari ini mengintrospeksi diri kita masing-masing. Sudah tuluskah kita melayani Tuhan? Sudah tuluskah kita terhadap saudara-saudara kita? Ada rasa iri hati, ada rasa kebencian. Kalau kita bisa mematahkan semuanya ini, kita berkenan di mata Tuhan. Sebelum kami mengakhiri renungan pada pagi hari ini, Bapak Ibu, mari kita tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih. Hamba mengucap syukur pada pagi hari yang indah ini Tuhan. Tuhan masih memberi kesempatan kami untuk mau belajar, mau mengerti apa maksud firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan, tuntun hati kami Tuhan, Roh Kudus mampukan hati kami, supaya hati kami penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan sesuatu yang baik-baik aja Tuhan. Supaya hati kami menyenangkan hati-Mu Tuhan, dan nama-Mu dimuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, ini pengharapan kami, ini ucapan syukur kami Tuhan, yang kami alaskan oleh Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Salam damai. Amin.